SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dimudahkan langkah kita dalam melakukan ibadah kepada Allah, selanjutnya menuntut ilmu, mengikuti kajian, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan dalam membersihkan jiwa kita, hati kita, diteguhkan di atas Islam dan Sunnah, dan kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Baik, bahasan kita insyaallah bab yang ke-10 halaman 108, masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Tentang mahabbatullah. Bab ma jaa fi mahabbatillahi ta'ala. Yang mana sebelumnya telah dijelaskan tentang as-sidqu ma'allah, dan yang sebelumnya dijelaskan tentang al-ikhlas lillah azza wa jal. Ini semua adalah amalan-amalan hati. Al-muallif hafizahullah telah memasuki bahasan tentang amalan-amalan hati ketika membahas tentang al-ikhlas pada dua bab yang sebelumnya. Kemudian as-sidqu ma'allah, jujur benar dengan Allah azza wa jal. Kemudian pada bab yang ini insyaallah akan dibahas mahabbatullah fi mahabbatillah, tentang cinta karena Allah azza wa jal. Ini pun tentang amalan hati, min a'malil qulub. Namun amalan hati ini dapat dilihat, dibuktikan dengan amalan yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita lakukan. Nanti akan dijelaskan ayat-ayat dalam hal ini dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan bab ini, ana ansahukum, sebelum saya mulai, hunaka kitab yang ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Abdu Al-Hashidi, Kaifa Tanala Mahabbatallah, kitabun jamil. Syekh Faisal Al-Hashidi banyak tulisan-tulisan bagus sekali fi tazkiyatin nufus, fi tauhid, bagus-bagus. Wa uslubuhu sahl insyaallah. Wa ansahu at-tullab, saya nasihati antum at-tullab untuk merujuk kaitan dengan bab ini, tulisan Faisal Al-Hashidi, Kaifa Tanala Mahabbatullah, bagaimana engkau mendapatkan kecintaan Allah. Mana yang lebih tinggi, mencintai Allah atau dicintai Allah? Dicintai Allah azza wa jalla. Kalau mencintai Allah, setiap mukmin, setiap muslim, setiap mukminah muslimah mengatakan, aku mencintai Allah azza wa jalla. Tapi apakah Allah mencintainya? Bagaimana kita mencapai kecintaan Allah azza wa jalla? Di sana dijelaskan kaitan dengan mahabbatullah, bagaimana mencintai Allah, akan dijelaskan pula di sini dalam bab ini. Kemudian juga ada kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah katsira fi hadzal bab. Ada satu tulisan yang
sudah ditahqiq oleh ahlul ilmi, diambil dari Majmu' Fatawa, yaitu kitab Qa'idatun fil Mahabbah. Qa'idatun fil Mahabbah. Kitab bagus. Di kitab ini dicetak atau terpisah dengan Majmu' Fatawa, ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim, dan juga ada tahqiq yang lain Fawaz Zamarli. Kitab bagus itu. Taib, tentang mahabbatullah, bab ma jaa fi mahabbatillah. Jadi tentang cinta, mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana biasanya al-muallif hafizahullah mendatangkan ayat dan hadis. Ayat yang pertama disampaikan, qala Allah Ta'ala, qala al-musannifu hafizahullah, qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Surat Al-Baqarah 165. Yaqulullahu azza wa jalla fi hadhil ayah. Ayat ini kalau kita lihat ayat ini dalam surat Taib Al-Baqarah 165 ya. Ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya itu tentang apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi ya. Sahih? Coba saya ta'akkad. Sahih ya kawan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat yang sebelumnya Allah jelaskan tentang kekuasaan Allah, artinya Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit, bumi, mengganti siang dan malam, yang menjalankan istilahnya perahu yang besar di lautan, artinya semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Bima yanfa'un nas. Kemudian Allah yang menurunkan dari langit itu hujan. Kemudian Allah menghidupkan bumi atau tanah yang setelah matinya. Intinya di sini Allah mengingatkan kepada manusia bahwasanya dialah zat yang maha kuasa, dan hendaknya kita melihat kepada apa yang telah Allah karuniakan kepada ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah menetapkan akan tauhid rububiyah. Bahkan di penghujung ayat itu la ayatan liqaumin yaqilun. Yang demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mengerti, memahaminya. Kemudian Allah jelaskan keadaan manusia, yang mana manusia dalam hal ini ada yang iman kepada Allah. Ada dua kelompok yang besar, iman kepada Allah dan mengingkarinya. Wa minan nas, di sini Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, andadan yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka cintai sebagaimana al-mu'min mencintai Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun
orang beriman, dia akan sangat besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh As-Sa'di, yaqulu As-Sa'di, ma ahsanu ittisal hadhihi al-ayah bima qablaha. Alangkah indahnya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillatahu al-qati'ah, lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillataha al-qati'ah wa barahina as-sati'ah. Ketika Allah telah menjelaskan tentang keesaannya dalam kekuasaannya, artinya Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan bumi dari matinya, menurunkan hujan dan yang lainnya. Ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di penghujung ayat tadi, la ayatan liqaumin yaqilun, akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi mereka yang menggunakan akalnya. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan manusia. Bahwasanya manusia dalam hal ini ada yang iman dengan melihat apa yang Allah ciptakan tadi, dan ada yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla karena tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir akan ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla ini. Dikatakan oleh Sa'di, minan nasi ma'a hadzal bayan at-tam may yattakhidhu minal makhluqin. Namun di antara manusia, walaupun Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, Allah menciptakan, Maha Kuasa dan yang lainnya, namun ada di antara manusia yang masih menjadikan sesembahan selain Allah. Dalam at-tauhid, ketika kita menetapkan, mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, yang beri rezeki, maka lazimul qaul, lazimnya kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam tauhid uluhiyahnya. Jadi ketika seorang mengimani akan tauhid rububiyah Allah, maka min lawazimihi, mengimani akan Allah yang satu-satunya zat yang diibadahi. Makanya dikatakan di sini, wa man kana bihadhihi al-hala ba'da iqamatil hujjah. Ini masih ucapan Sa'di. Wa man kana bihadhihi al-hala ba'da iqamatil hujjah wa bayanit tauhid alima annahu mu'anidun lillah musyaqun lahu aw mu'ridun an tadabburi ayatihi wa tafakkuri fi makhluqatihi falaysa lahu adna 'udrin fi dhalik bal qad haqqat 'alaihi kalimatul 'adzab. Jadi siapa di antara manusia yang keadaannya demikian, telah dijelaskan kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa, namun dia kemudian masih menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sekutu-sekutu, tandingan, menduakan Allah, alima annahu mu'anid lillah, maka yang demikian dia jelas-jelas menentang Allah. Dia berpaling dari merenungkan ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah yang ada dalam alam semesta, dan tidak berpaling dari memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana bumi, langit, lautan dan yang lainnya. Falaisa lahu adna, maka yang demikian dia tidak ada uzur lagi. Jadi kalau dia telah merenungkan atau tidak mentauhidkan Allah setelah melihat ciptaan-ciptaan Allah yang Allah kuasakan, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan pada alam semesta ini, maka tidak ada udzur baginya dan dia akan mendapatkan azab kelak di sisi Allah Azza wa Jalla.
Wa haula'il ladzina yattakhiduna al-andad ma'allah la yusawwunahum billahi fil khalqi wal rizqi wat tadbir innama yusawwunahum bi fil ibadah faya'budunahum liyuqarribuhum ilai. Ini ditegaskan lagi oleh beliau. Naam, mereka yang ibadah kepada, yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan ilah sesembahan lainnya di sisi Allah Azza wa Jalla, tidaklah menyamakan Allah, tidaklah menduakan Allah dalam masalah al-khalq, dalam masalah penciptaan, rizki, dalam mengatur alam semesta. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, yang beri rizki adalah Allah, yang menghidupkan mematikan adalah Allah. Namun mereka menyamai Allah, menduakan Allah dalam ibadah kepadanya. Nah, ini yang keadaan al-Arab fil jahiliyah. Mereka mengakui, banyak ayat menyebutkan ketika dijelaskan qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang beri rezeki kalian dari langit dan bumi. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Namun mereka menduakan Allah dalam ibadah. Dalam hal ini mereka tetap digolongkan mu'anid, meskipun meyakini tauhid rububiyah, namun belum digolongkan mukmin selama belum ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan pada ayat itu tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi mereka yang menyekutukan Allah, menduakan Allah Azza wa Jalla, yuhibbuhum ka hubbillah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahannya itu sebagaimana al-mu'min mencintai Allah Azza wa Jalla. Namun pada dasarnya al-mu'min asyaddu hubban lillah, dikatakan oleh ahlul ilmi. Jadi al-mu'min itu lebih mencintai Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwasanya hubbullahi minal iman. Hubbullahi, cinta, mencintai Allah, minal iman, termasuk dari keimanan. Bahkan ditambahkan oleh yang lain, wa hubbullahi yanbaghi alla yudanihi wa la yusawihi hubb. Mencintai Allah yanbaghi, seharusnya tidak boleh disamai dengan mencintai yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi yang wajib kita tanamkan adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla melebihi segala kecintaan. Kecintaan ini memang, cinta ini adalah hal at-tabi'i, namun cinta kepada Allah adalah minal iman. Ada cinta-cinta tabi'i, seorang mencintai apa yang dimilikinya. Mungkin dia mencintai handphonenya, atau mencintai orang tuanya, atau mencintai, ini cinta tabi'i, tidak mengapa selama dalam batasnya. Namun cinta al-mu'min kepada Allah Azza wa Jalla wajib di atas segalanya. Bahkan dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna min ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ustaz, itu kan tentang Nabi SAW. Cinta kepada Nabi hakikatnya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti akan dijelaskan ayat yang kedua. Di ayat yang lain ditegaskan oleh yang lain, oleh ahlul ilmi, yang menjadikan dalil bahwasanya cinta kepada Allah ini di atas segalanya. Mana dalilnya Ustaz? Kalau tadi hadis. Baik, baca At-Taubah ayat 24. Qala Allah Ta'ala mada?
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Ini semua yang kita cintai. Ini semua adalah manusia sekeliling kita yang kita cintai. Katakanlah dalam surat Taubah ayat 24, ini yang menunjukkan kecintaan kepada Allah wajib di atas segala kecintaan. Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri pasangan kalian, wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian dapati, kerabat kalian, harta yang kalian dapati, kemudian tijarah, perniagaan yang kalian takut akan kasadah, ini akan takut bangkrut atau semisalnya. Kadang seorang lebih mencintai, waduh ini, wa masakinu tardawnaha, demikian pula tempat tinggal yang betul-betul kalian nikmati, itu yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum, Allah mengingatkan di sini ancaman. Kalau semua yang disebutkan tadi itu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, jika apa yang disebutkan tadi oleh Allah lebih kalian cintai dari cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, Allah mengatakan fatarabbasu, tunggulah saatnya. Artinya apa? Ada tahdid, uslub tahdid. Mana tahdid? Tahdid itu ancaman, mengancam. Tahdid. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu saja sampai datang apa yang Allah tetapkan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kaum yang fasik. Jadi ayat ini jelas bahwasanya kecintaan kepada Allah wajib di atas segala kecintaan. Ayat yang kedua yang disampaikan oleh muallif surat Ali Imran jadi ayat yang pertama tadi kesimpulannya bahwasanya ada di antara manusia yang menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah, mencintai tandingan itu sebagaimana al-mu'min mencintai Allah. Dan ini adalah suatu hal yang mu'anid, menentang Allah Azza wa Jalla. Ayat yang kedua surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Ayat ini dikatakan oleh sebagian as-salaf bahwa ayatu al-mihnah, ayatul imtihan. Qala ba'du as-salaf, ini ayat ini dikatakan ayat mihnah. Dikatakan oleh Hasan al-Basri dan yang lainnya, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Hasan al-Basri dan yang lainnya dari ulama salaf mengatakan, menukilkan bahwasanya sekelompok kaum mengaku mencintai Allah. Kemudian Allah uji mereka, uji kecintaan Allah Azza wa Jalla itu. Allah uji kecintaannya dengan diturunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, ini nanti pada ayat ini akan dijelaskan hakikat cinta kepada Allah. Wajib cinta kepada Nabi SAW. Mencintai Nabi adalah bagian dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya seorang apabila mengikuti Nabi SAW,
mencintai Nabi, mengikuti sunnahnya, meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Namun yang akan dijelaskan nanti, tidak boleh kita melebihkan cinta kepada Nabi daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ucapan Ibnu Utsaimin bagus, nanti saya bacakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian, kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi, ikutilah aku, kata nabinya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullahu wa yaghfir, Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaqulu ahli tafsir, qul ayyuhar rasul, Allah mengingatkan, katakanlah wahai utusan Allah, katakan kepada siapa? Kepada umatnya. Jika kalian mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah, fattabi'u ma ji'tu bihi zahiran wa batina, maka ikutilah apa yang aku sampaikan. Artinya apa yang disampaikan oleh utusan Allah, baik zahir atau batin, apa yang diwahyukan Allah kepada nabinya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya mengikutinya. Tanalu mahabbatallah, niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan Allah. Dikatakan oleh Sa'di, hadhil ayah fiha wujubu mahabbatillah wa alamatuha wa natijatuha wa thamaratuha. Ayat ini surat Ali Imran ayat 31, terdapat perintah untuk kita mencintai, wajibnya cinta kepada Allah, wajibnya mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Dengan mengikuti Nabi, mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Wa alamatuha, tanda-tanda. Apa tandanya? Nah, itu tadi, fattabi'uni, mengikuti utusan Allah Azza wa Jalla. Tanda cinta, tadi dikatakan cinta adalah amalan hati, namun bisa dilihat dengan al-muslim al-an. Ketika dia mengatakan muslim, mukmin, taib, kemudian dia tidak sholat 5 waktu, apakah dia dikatakan mukmin haqqo? Lah. Dia mengatakan cinta kepada Al-Quran, tapi dia hajar Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak memahami. Apakah dia dikatakan cinta haqqon? Lah. Nah, itu tanda-tanda. Tanda-tanda al-mu'min mencintai Allah dengan meneladani Nabi SAW. Alamatuha, tanda-tandanya adalah meneladani Nabi SAW, mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada utusannya. Dan bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak memahami sunnahnya, kalau kita tidak mempelajari hadis-hadisnya. Ini butuh ilmu, bermajelis ilmu, menanya kepada ahli ilmi tentang sunnah-sunnah Nabi, tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebalik, tontonan yang dijadikan tuntunan. Ini seringkali kita sampaikan, tontonan dijadikan tuntunan, sedangkan tuntunan dijadikan hanya tontonan. Wah, hari musibah. Nah, kadang kita lihat tuntunan lehya, pakaian di atas mata kaki, wanita menggunakan hijab dan lainnya. Sedikit yang mencontohnya, hanya dijadikan tontonan.
Tapi kalau tayangan-tayangan, tontonan-tontonan di IG, di FB, di mana apa aja? Apa ya? TikTok, masallallahu la haula wala quwwata. Itu yang dijadikan tontonan. Maksudnya apa? Diikuti. Oh, begini modelnya, gayanya, atau pakaian, atau nasallallahu alaihi wasallam. Ma as-sabab al-jahl. Makanya labud hendaknya kita membekali dengan ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antumul an, kalian lagi di istiali mempelajari. Taib, jiddu wajtahidu. Sungguh-sungguhlah supaya kalian nanti kembali ke kampung halaman mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan oleh Sa'di, hadhil ayat ini terdapat wajibnya mencintai Allah, tanda-tandanya, natijatuha wa samaratiha. Demikian pula hasil ataupun buah dari cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, buah dari cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi adalah yuhibbukumullah. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan kecintaan Allah. Ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin dan dalam Madarijus Salikin. Dalam kitab Rawdatul Muhibbin kaitan dengan ayat ini, Rawdatul Muhibbin, Allah Azza wa Jalla kaitan dengan ayat ini, Ibnul Qayyim mengatakan ja'ala subhanahu, ketika menyebutkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, faja'ala subhanahu mutaba'ata rasulihi sababan limahabbatihim lah. Allah menjadikan mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kecintaan mereka kepadanya, dan kaunul abdi mahbuban lillah, keadaan hamba itu dicintai Allah, a'la, lebih tinggi daripada dia mencintai Allah. Kemudian dia mengucapkan kalimat falaisa sya'nu an tuhibballah walakinna sya'na an yuhibbaqallahu. Beda ya. Laisa sya'nu an tuhibballah, bukanlah hal yang penting seorang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Namun yang lebih penting, bagaimana Allah mencintai engkau. Walakin sya'an an yuhibbaqallahu. Jadi bagaimana Allah mencintai engkau. Nah, itu dalam kitab Al-Hashidi yang tadi saya sampaikan, kaifa tanalu mahabbatullah, disampaikan banyak hal, bagaimana apa saja amalan yang bisa kita dengannya dicintai Allah Azza wa Jalla. Intinya ketika kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengamalkan dengan sunnahnya, yang pasti kita mencintai. Tidaklah seorang membaca sunnahnya kecuali dia mencintainya. Tidaklah seorang melakukan sunnah Nabi kecuali dia pasti mencintainya. Kalau dia mengamalkan sunnah dan dia membenci, tidak mungkin. Kalau seorang melihat seorang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda melihat seorang mengikuti sunnah Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti di dalamnya ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Idzan laisa sya'nu
Yaqul Ibnu Qayyim, "Falaysa asy-sya'nu an tuhibballah." Karena setiap mukmin ketika ditanya pasti, "Kau cinta kepada Allah?" Ya cinta. Tapi kenapa kok masih tidak melakukan, belum mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla? Artinya belum mendapatkan taufik dalam melakukan ketaatan karena kejahilan, hawa nafsu. Dan antum di sini, kita semua ini alhamdulillah termasuk Allah termasuk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan kepadanya, dan diteguhkan di atas Islam dan Sunnah, diwafatkan di atas Islam dan Sunnah. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, hadhil ayah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi da'wahu. Ayat ini merupakan pemisah, merupakan hakim, pemutus atas siapa yang mengaku-ngaku mencintai Allah namun dia tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 340 tentang ayat inilah. Jadi ayat ini merupakan pemutus bagi siapa yang hakim, ya, hakim memutus bagi siapa yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu kadzibun fi da'wah, maka dia telah dusta dalam pengakuannya. Antum ingat apa yang dikatakan oleh di antara yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i, taqsil ilaha wa anta taz'umu hubbah hada muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lil muhibbi muti'u. Hadal bait sebagian menisbatkan kepada Syafi'i, dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i dalam diwannya. Kaifa ta'sil ilah, bagaimana engkau mendurhakai Allah sedangkan kau tampakkan kecintaan kepada Allah. Hada mustahil, hada muhal, tidak mungkin. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tah, karena apabila kecintaanmu itu benar-benar adanya, pasti engkau akan mentaatinya. Ketika suami mengatakan kepada istrinya, engkau aku cintai, pasti dia akan memenuhi apa yang diinginkannya. Ketika anak mengatakan kepada orang tuanya atau sebaliknya, pasti dia akan mentaati. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan dalam Al-Quran banyak perintahnya, melarang sekian banyak larangannya? Bagaimana kita, bentuk kecintaan kita bagaimana dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena hakikatnya seorang yang mencintai dari yang dicintai, dia pasti taat. Pasti taat. Baik, kemudian masih ucapan Yaqul Ibnu Katsir. Jadi seorang yang mengatakan tadi cinta Allah tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kadzib.
Dia dusta atas pengakuannya sampai dia hatta yattabi asy-syar' al-Muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, sehingga dia mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran An-Nabi dalam segala baik ucapan dan keadaannya. Jadi sekali lagi ayat ini dinamakan pula ayatul mihnah. Kalau antum tanya di Google, tanya ayatul mihnah itu apa, ayatul imtihan, nanti keluar ayat ini. Ayatul mihnah, bukan minha, mihnah. Tapi minha sama mihnah beda. Ayatul mihnah, mihnah ay imtihan. Baik, kemudian ada ucapan hadis Anas ibn Malik. Hadis ini hadis azim. Hadis ini saya bacakan saja, saya jelaskan nanti. Hadis Anas ibn Malik kaitan dengan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa an Anas ibn Malik qala al-muallif hafizahullah, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi." Dalam beberapa sebagian lafaz man kun tanpa tasdid. Bedanya apa? Man kunna nun taukid ats-tsaqilah. Kalau man kun nun taukid al-khafifah. Salasun man kun, 3 hal yang mana apabila disifati oleh al-mu'min, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Wajada halawatal iman. Apa 3 sifat ini? 3 sifat ini semuanya ya lahu alaqah, satu dengan yang lainnya lahu alaqah. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selainnya, baik dari ayahnya, anaknya, perniagaannya, semuanya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia mencintai yang lain, seseorang yang lain, kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Bukan mencintai karena senantiasa dikasih pulsa paket, dibelikan atau nebeng hotspot dengan temannya, jadi cintalah. Ini yadhhab wa yazul. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, itu tanda-tanda keimanan nantinya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini banyak fawaid sebetulnya. Insyaallah nanti kita jelaskan di pekan mendatang. Ana ansah hukum, ada ucapan Ibnu Utsaimin bagus tentang hadis ini. Hadis ini dijelaskan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh syarahnya, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin bagus sekali. Beliau menjelaskan ada sebagian manusia itu yuhibbu ar-rasula ma'allah. Ada sebagian manusia mencintai Rasul bersama Allah. Bagaimana maksudnya? Artinya dia lebih mencintai Rasul utusan Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Hal ada ya kok? Ya kok. Dia contohkan dia dijelaskan. Ada sebagian manusia, ini ucapan Ibn Utsaimin, ghalau.
haula'il ladzina ghalau fi Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna rasula ma'allah la yuhibbunahu lillah. Mereka yang ghulu, melampaui batas dalam mencintai Nabi, mereka hakikatnya mencintai Nabi bersama Allah, bukan mencintainya karena Allah. Ana wajadtu hadhil kalimah ajibah Allah. Masya Allah, daqiq apa yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin ada daqiq. Apakah ini manfaat? La tanfa'u. Ini termasuk mahabbah syirkiyah, bentuk cinta yang menyekutukan Allah. Bagaimana kok bisa sampai demikian? Bahkan disebutkan di sini gambarannya gini. Tajiduhu idza dzukira Rasul sallallahu alaihi wasallam iksha'ara jilduhu minal mahabbati wat ta'dhim. Di antara bentuknya jika disebut utusan Allah, jika disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iksha'ara jildu, gemetar badannya karena cinta dan mengagungkan Nabi. Namun ketika disebut Allah Azza wa Jal, la yata'athar, baget diam saja, la yata'athar, tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, ini dia berlebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Ini ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini. Hal hadhihi mahabbah nafi'ah lil insan la tanfa'uh. Apakah cinta ini manfaat? La. Alaika an tuhibballaha wa rasulahu wa an takuna mahabbatuka li rasuli sallallahu alaihi wasallam nabi'ah min mahabbatillahi tabi'atun li mahabbatillah. Insyaallah nanti kita lanjutkan bahasan tentang hadis ini di waktu yang akan datang. Jadi ana ansahukum an turaji'u ucapan Ibnu Utsaimin hada di Syarah Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke berapa ini ya? La haula wala quwwata illa billah. Hadis yang ke Al-Muhim, cari hadis ini Riyadhus Shalihin, hadis yang tentang mahabbah ini. Kemudian coba dilihat penjelasan Ibnu Utsaimin tentang hadis ini. Bagus sekali. Baik, insyaallah kita sambung bahasan ini, hadis ini tentang mahabbatullah, atau bisa dikatakan bagaimana kita dicintai Allah Azza wa Jal. Karena hakikatnya mencintai Allah, setiap mukmin muslim mengatakan cinta kepada Allah. Namun apakah Allah cinta kepadanya? Nah, ini yang menjadi soal, menjadi pertanyaan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an yuhibbaqallahu. Azim, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ada azim, agung sekali. Jadi bukan hal yang penting engkau mengatakan aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap mukmin ketika ditanya cinta pasti mengatakan cinta. Tapi bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah, itulah yang penting untuk didapatkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan ini fi liqa'il qadim insyaallah. Wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.